Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Imelda Dwi Putri dari Teknologi Rekayasa Internet 4A dengan NPM 24782012. Di sini saya akan melakukan hands-on pakai tracer 2.3.11 yang berjudul Determine the DR and BDR. Nah, jadi di sini kita diberikan addressing table, objektif, dan skenario serta instruction-nya untuk mengkonfigurasi. Lalu di sini kita memiliki dua tujuan atau dua objektif. Yang pertama adalah examine DR dan BDR changing roles. Jadi kita menelaah perubahan peran pada DR dan BDR. Lalu yang kedua, modify OSPF priority and force election, yaitu memodifikasi prioritas OSPF dan memaksa pemilihan. Lalu di sini ada skenario. Jadi di sini in this activity you will examine DR and BDR roles and watch the roles change when there is a change in the network. You will then modify the priority to control the roles and forge a new election. Finally, you will verify routers are filling the desired roles. Jadi, di dalam aktivitas ini, Anda akan memeriksa peran DR dan BDR dan mengamati perubahan. Ketika terjadi perubahan pada jaringan, kemudian Anda akan memodifikasi prioritas untuk mengontrol peran dan memaksa pemilihan ulang. Terakhir, Anda akan memverifikasi bahwa router memenuhi peran yang diinginkan. Lalu di sini kita masuk ke introduction yang pertama. Part 1 yaitu menelaah perubahan peran DR dan BDR. Langkah 1, tunggu hingga lampu indikator berwarna kuning berubah menjadi warna hijau. Tadi kan dia warnanya kuning ya, jadi dia udah berubah jadi warna hijau. Lalu kita lanjut ke step 2 aja, yaitu verifikasi status tetangga OSPF saat ini. Nah, gunakan perintah yang sesuai pada setiap router untuk memeriksa DR dan BDR saat ini. Jika sebuah router menunjukkan full router, itu berarti router tersebut bukan DR atau BDR. Misalnya kita di sini. Terus kita ke CLI, terus kita enable. Lalu kita configure. Lalu kita buka enggak di luar ya. Itu show IP OSPF. Nah, di sini terlihat statnya. Di sini statnya terlihat ada full DR dan full BDR. Nah, selanjutnya di sini kita lihat di RB dan RC. Show IP OSPF. Nah, di sini ada full router dan full DR. Nah, kalau full router ini berarti dia router tersebut bukan DR atau BDR ya. Kita lihat di juga terus show IP OSPF. Nah, di sini ada full router dan BDR. Selanjutnya kita ada pertanyaan ya, router mana yang merupakan DR atau disaster recovery, yaitu adalah RC. Lalu router mana yang merupakan BDR, yaitu adalah RB. Lalu bagaimana status OSPF pada router RA, yaitu router. Lalu yang ketiga, aktifkan debugging agency IP OSPF. Nah, di sini kita memantau proses pemilihan DR dan BDR dengan perintah debug. Pada RA dan RB, masukkan perintah RA dulu. Kita masukkan debug. Kita ikutin debug IP OSPF
OSPF Agency Event Debugging is on. Terus di RB juga debug IP OSPF. Nah, di sini juga udah on. Lalu langkah keempat yaitu nonaktifkan interface G0/0 pada RC. Gunakan perintah shutdown untuk mengaktifkan. Nah, di RC ini kita masuk ke configure terminal, lalu ini masuk ke interface G0/0, lalu kita shutdown. Nah, di sini udah shutdown. Lalu tunggu sekitar 30 detik ya. Lalu kita ke RA. RA ini kita cek aja ya, show IP OSPF interface G0/0. Nah, di sini kita lihat designated router ID, backup designated router. Oke. Selanjutnya kita ke langkah 5 yaitu pulihkan interface G0/0 pada RC. Jadi di sini kita buat no shutdown ya. Ya, ini kita masuk ke interface G0/0, lalu no shutdown. Nah, kita udah buat dia no shutdown. Lalu kita tunggu sampai hijau. Lalu kita akan verify DR and BDR assignment using the show IP OSPF network. Nah, kita di RC ya. RC kita add show IP OSPF network. Show IP OSPF network di sini nggak ada ya. Belum. Oh, udah. Nah, di sini baru ada. Lalu kita kita masuk ke part 2 ya. Modify OSPF priority and purge election, configure OSPF ya. Jadi di sini kita berikan RA ini interface. Kita masuk ya, configure, lalu kita masuk interface G0/0, lalu OSPF IP OSPF priority 200. Ini kita gunakan ini. Lalu kita enter, lalu kita set juga di RB dan RC. Itu configure terminal dulu, lalu masuk ke interface G0/0, lalu masuk ke IP OSPF priority 100. Priority 100. Lalu di RC juga, di RC ini kita interface 0. Oh ya, terminal dulu, lalu interface 0, lalu kita di OSPF priority 1. Nah, di sini kita udah menyelesaikannya. Lalu di sini kan ada verify DR dan BDR election were successful.
Jadi ini tunggu cukup lama ya, hingga OSPF ini melakukan konvergensi dan pemilihan BDR atau BDR terjadi. Proses ini akan memakan waktu beberapa menit. Anda dapat mengklik ini, pencepat waktu. Lalu berdasarkan output dari perintah show IP OSPF berupa router mana yang sekarang menjadi DR dan router mana yang sekarang menjadi BDR. Coba kita lihat ya. And show IP OSPF. Nah, di sini dapat dilihat router RA sekarang menjadi DR ya. RB menjadi BDR. Show IP F and network. Nah, di sini ada full BDR. Oke, di sini udah 100% juga. Assessment itemnya udah 100% dan kita sudah menyelesaikan konfigurasi paket tracer untuk 2.3.11 paket tracer determine DDR and BDR. Oke, sekian video dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.